wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, yang pertama-tama yang terhormat Pak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali yang saya hormati. Kemudian Bapak Pengawas SMK Pak Darmo Suito yang saya hormati. Kemudian Bapak Dewan Pembina Pak Made Raste yang saya hormati. Kemudian yang terhormat berhenti dengan Pak Kabit SMK yang saya hormati pula. Kemudian Bapak Nyoman Surase selaku Dewan Pakar yang bersedia hadir. Kemudian Ibu Ketua Rizwarni serta tim anggota Ikatan Guru Indonesia Maju. Baiklah Pak Kadis dan Pak Kabit yang kami hormati, dalam kesempatan ini adapun maksud dan tujuan kami hadir menemui Pak Kadis dalam kesempatan ini yaitu tidak lain adalah untuk melakukan audiensi terkait suatu organisasi yang akan kita kembangkan yang namanya Ikatan Guru Vokasi Indonesia Maju yang selama ini sudah dilaksanakan di Jakarta, dan untuk itu kami di regional Bali juga akan melaksanakannya. Baiklah, untuk lebih jelasnya Ibu Ketua kami, Bu Nyoman Rizwarni akan memberikan penjelasan. Untuk itu, Bu Haris, kami persilakan. Oke, semua Putu, sedulung tiang matur izinkan tiang mengaturkan pangastenggara panjenengan Swastiastu. Bapak Kadis sami banget wanyang tiang, Bapak Kabid SMK sami wanyang tiang. Kemudian teman-teman yang hadir hari ini, pengurus IKFIM Bali, Bapak Dewan Pengawas, kemudian Bapak Dewan Pakar, kemudian teman-teman kami, sungguh sangat beruntung dan berterima kasih Bapak Kadis karena di sela-sela kesibukan Bapak masih mau menerima kami untuk mendengarkan apa sih keinginan kami sebenarnya untuk vokasi Ring Bali khususnya gitu. Niki Titi yang hadir dengan cukup lengkap Niki, cuman seksinya mantan yang nggak hadir karena Niki mengingat masa pandemi mungkin yang memang harus menerapkan social distancing Niki. Jadi kami pengurus inti pada intinya hadir di hadapan Bapak, mohon doa restu sekaligus mohon petunjuk lanjut kita. Karena kami merasa kawitan kami di sini, jadi tanpa restu dari kawitan kami tidak akan pernah bergerak apapun. Nah, niat kami satu, mulia sekali Bapak, bagaimana menyatukan vokasi. Ketika bicara vokasi, kita bicara vokasi secara keseluruhan, karena selama ini kami melihat ada petakan-petakan gitu. Oh, ini teknologi punya, oh ini hospitality gitu. Kemudian ada keinginan kami ketika di pusat terbentuk, rasanya Bali ini kuat kan, pemikiran sederhana kami dari masyarakat kecil juga yang care dengan pendidikan gitu. Gimana kalau Bali bersatu terkait dengan pendidikan vokasi gitu, karena ternyata sekolah banyak sekali. Nah, terkait Nike, kita mencoba berkumpul nih Bapak atas Pak Karsa, Pak Raste, juga Pak Made, kita berkumpul, ayo kita bergerak sedikit di sela-sela waktu kita bertanggung jawab kepada anak didik dengan awalnya sehingga kita rapat kecil melalui summit, kemudian dukungan dari kabupaten kota banyak sekali. Nikilah yang mendasari kami untuk berani hadir di hadapan Bapak, mengantarkan niat baik teman-teman kami di kabupaten kota, dan kita coba untuk wadahi dalam bentuk Ikatan Guru Vokasi Indonesia Maju Niki. Jadi ini intinya untuk ADART dan semuanya sampun kita siapkan sami, kemudian yang lainnya sudah semuanya terinci di sana. Jadi pada intinya kehadiran kami di sini, unteng kayun kami, mohon doa restu, sekaligus mohon petunjuk lanjut apa yang harus kami lakukan, kemudian mohon supportnya niki yang paling penting niki dengan Pak Kabit, karena tanpa Bapak kami bukan siapa-siapa. Jadi niki sementara di awal yang harus sampaikan sukseme untuk keledahan Bapak terima kami Om Santi Om. Izin Kadis, sebelum nikah yang pertama nikah dari Hindi ya Pak ya, Mansi Kitchen.
Jika Pak Rasto, Kepala Sasawan, Pak Darmi Swita, pengawas Ya. Ibu SMK 3 Yang SMK 3. Pasar, Pak Pusupayana ya, SMK 1 Tembuku Bangli. Tembuku Bangli, Ibu Resmi SMK Satu satu sama. SMK 2 Singaraja. Oh, SMK 2 Singaraja. Nggih. Jadi itu dah saya bisa satu Pak pengawas, Pak pembina, dan pakar ya, bu ketuanya nggih. Iya, itu yang Bapak SMK 3 gitu ya. Ya, dua pasangan. Yang pertama itu selamat tinggal dengan kuningan juga kemarin. Saudara kita sampun melalui semuanya yang kita khawatirkan gangguan, kemudian besoknya ternyata yang konfirmasi positif ternyata tidak ada, termasuk tadi yang memantau juga wah ini yang khawatirkan kuningan kemarin ternyata tidak. Syukurlah ya, semua sudah berusaha. Itu yang dan memang sih yang hari ini sebenarnya banyak yang harus target kami itu 700-850 vaksin. Ternyata baru berjalan 4 hari vaksin itu tidak ada lagi, sehingga yang Badung, Denpasar, Tabanan dan Gianyar kita hentikan. Mestinya kan lanjutkan sekarang ini. Udah tenda Mas Umur 800 tuh nggak bisa tercapai. Itulah ya, mudah-mudahan lah. Karena yang khawatir sekali nanti ada jeda berikutnya. Ternyata ini vaksin ini gitu. Belum lagi yang vaksin keduanya. Nah ini kan kita memang sih kalau maju tidak boleh, kalau mundur boleh tuh maksimal 14 hari. Mudah-mudahan terima. Oke, semua Niki. Kemudian memang sih kalau dilihat Niki guru Indonesia Maju, tapi tadi ikatan guru vokasi Indonesia Maju. Kalau kita melihat sekarang kan memang dalam perjalanan itu harus kadang-kadang dibutuhkan satu kalau kita lembaga itu ada satu unit lagi yang perlu lagi gerakan lagi. Tentu tujuannya adalah kalau kita melihat secara positif kan itu untuk lebih fokus lagi. Sama seperti kalau kita melihat orang fakultas teknik umum sekali masuk lagi ke teknik sipil, di sipilnya ada lagi sipil apanya, arsiteknya juga gitu, arsitek jenderal, arsitek estetik umum, arsitek Bali, jadi dia lebih itu. Nah ketika itu sudah bersinergi sangat bagus sekali. Dan juga kadang kalau kita melihat, jadi orang kan kadang masih kemudian naik gitu. Tapi kalau kita melihat ke struktural ini apa namanya jurusan pendidikan, yang dulu hanya ada manajemen saja. Jadi dibagi 3 malah, jurusan studi pembangunan, jurusan manajemen, akuntansi. Tapi dalam perkembangannya kan harus lebih fokus lebih terarah. Manajemen lagi, jurusan apa sekarang? Dia bingung kan? Saya manajemen pemasaran. Nah ini saya manajemen produksi. Terus sudah tidak bisa lagi. Dan cukup dulu hanya di manajemen aja. Dan ternyata harus masuk lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Sama seperti ini sudah ngomongin SMK tuh awalnya PGRI ada lagi dan sebagainya, ada lagi harus memang lebih kita sih menyambut baik. Nah itu kalau kita secara positif itu kan warna-warni sebenarnya mewarnai semua itu, kemudian dalam perjalanannya kita bersinergi positif lah semua. Jangan kita selalu menekankan jangan ketika memang ada orang baru atau unit baru atau lembaga baru kita tiba-tiba skeptis, curiga, ada apa ini dan sebagainya, padahal tidak seperti itu. Nah, makanya ini kita tentu sangat-sangat sepakat lah ke depannya. Tujuannya bukan untuk apa-apa, pasti untuk anak-anak kita juga. Itu sebenarnya kalau memang positif untuk siswa kok Hanya siswa. Kalau mau ini teman-teman ini guru mau cuek bebek itu ngapain juga. Kalau jadi guru peragat dan jadi di sini yang sangat-sangat respect lah
menyambut baik seperti ini, tentu ke depannya biar bisa kita jadi mitra sama sebenarnya apa. Di sini juga tanpa ibu bapak tidak ada apanya juga, benar. Karena yang di lapangan itu kan langsung mungkin sambil makanya yang lebih tahu, lebih paham. Kita hanya dari segi kebijakan, regulasi dari Pemprovnya aja. Kalau yang dibilang dari pusat kan sudah ada yang ke Pemprov, ada yang langsung ke teman-teman. Yang kita dari Pemprov tadi sih sebenarnya tata kelola. Nah, mungkin untuk ikatan guru vokasi Indonesia Maju, ya tentu kita menyambut baiklah. Nah, itu juga menambah hasanah kita. Kalau nanti dalam setiap kesempatan, kalau yang diskusi dengan bapak-bapak pimpinan, pasti kita akan, ini ada yang baik kok. Terima kasih. Semua bapak, matur semua niki sampun. Jadi dan kita akan selalu lah berkoordinasi, kita memonitor. Walaupun ada hal-hal yang tadi yang bilang itu ketika ada ini baru orang menjadi skeptisnya ada apa dia komunikasi, jangan terlalu dikhawatirkan. Kembali lagi siapa orang-orang di dalamnya. Kan kita udah lihat kapasitasnya, kapabilitasnya orang-orang seperti ini, apalagi Pak. Nah ini pasti udahlah Ibu Bapak Samir dah ini. Masa sih kemudian kita menjadi curiga, tidak pantas. Bagi beliau orang-orang berprestasi. Dan kira itu sih sebenarnya Pak Kabir mungkin ada yang jelas koordinasi terus Pak, bagus ya. Apapun itu kita fasilitasi, kita bersinergi lah. Terima kasih ya udah ini. Dan kira itu ada ini lagi sedikit Bapak sebelum setelah Bapak memberikan restu kepada kami, kita akan segera untuk merancang yang namanya pelantikan atau nanti barangkali kami akan terus mengganggu Bapak, mencolek Bapak. Kami ini anak buah Bapak yang nakal-nakal gitu. Bapak sedang tidur nanti kami ganggu gitu Pak Kabirnya. Jadi ampun dahat di awal yang menyampaikan ini, mudah-mudahan nanti atas restu dan izin Bapak kami bisa menjalankan kepengurusan ini melalui suatu komunikasi yang intens Bapak, sehingga betul-betul kita bicara tentang anak didik dan pengembangan edukasi ke depan, khususnya di bidang vokasi ya Bapak. Barangkali Bapak pengawas dan silakan. Baik, terima kasih atas sambutan baik dari Pak Kadis, sangat luar biasa sekali. Apa tujuan kami hadir ke sini sangat luar biasa. Nah, selanjutnya barangkali Pak Kabir bisa memberikan sedikit penyampaian terkait dengan arah kami ke depannya. Untuk itu kami mohon Pak Kabir. Terima kasih. Kadis, yang kira tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis, kami hanya berharap bahwa dengan adanya ikatan guru vokasi ini memang betul-betul bisa menyatukan guru-guru produktif kita yang ada di pelosok. Kadang-kadang mereka terbentur dengan masalah komunikasi. Mudah-mudahan dengan ini ada kesamaan gerak lah, mereka semangatnya sama gitu. Karena selama ini kan kita lihat masih ada ketimpangan dengan sekolah-sekolah yang ada di pelosok gitu, yang ada di pinggiran. Mudah-mudahan dengan ini barangkali dengan adanya media sosial yang bagus bisa dilaksanakan seminar atau yang lainnya, sehingga guru vokasi kita sama visinya ke depan gitu. Nah, mungkin barangkali titip dengan sempat yang bicara Pak Kadis, titip pesan bisa tidak membuat kebiar SMK gitu. Pasti nih Tantangan yang kita hadapkan dari mereka. Sehingga SMK ini gaungnya didengar oleh bersama-sama masyarakat luas. Mungkin itu aja titipan kami Pak. Kira kapabilitasnya teman-teman di sini kita lihat, kita mungkin nih Pak. luar biasa. Baik, terima kasih banyak Pak Kabir. Sambutannya juga sangat luar biasa sekali dengan tujuan untuk merangkum kebersamaan guru-guru vokasi di berbagai pelosok sehingga satu visi untuk mencerdaskan anak bangsa ini. Oke, terima kasih banyak. Selanjutnya saya mohon berikan kesempatan kepada Bapak Pengawas yang hadir juga untuk memberikan sedikit sambutan terkait dengan program kedepannya kita
bagaimana juga harus melangkah di ikatan birokrasi ini. Untuk itu, Pak Pengawas, kami persilakan. Ya, semua adalah Om Swastiastu, yang terhormat Pak Kadis, Pak Kabid, Bapak Ibu yang ada di kesempatan yang bersama ini. Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua tadi, bahwa Ikatan Birokrasi Indonesia Maju ini sudah ada di pusat. Kemudian yang kedua juga, kalau kita lihat ke pusat-pusat juga di sana itu juga memasukkan, ada duduk juga bapak-bapak yang dari Mendikbud ya. Kemudian terkait dengan organisasi ini ya, harapan saya, karena saya sebenarnya di sini kan udah ada Pak Kadis tadi, udah ada Pak Kabid, saya kan di keluarga di sini gitu. Udah beliau tadi sedikit saja. Harapan saya adalah bagaimana Ikatan Guru Vokasi Indonesia Maju untuk Bali ini itu benar-benar nanti ke depan kita dapat pertama memfasilitasi guru-guru kita dalam rangka untuk peningkatan kompetensi ya, kompetensi. Kemudian yang kedua bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan juga. Yang ketiga bagaimana juga kita ini bisa menjadi jembatan gitu ya. Jadi organisasi ini menjadi jembatan baik dari pihak guru-guru kita ke birokrasi, dan juga kita bisa menjadi jembatan bagaimana yang menjadi program dari Kemendikbud ya, khususnya adalah Pak Wikan ya, direktur kita, bagaimana kita jika masalah ini terjadi, karena kita lah endingnya ini, kan kita yang punya ini di vokasi SMK khususnya. Mudah-mudahan nanti itu dapat kita lakukan. Kemudian ke depan harapan kita organisasi kan banyak kan banyak organisasi yang tumbuh begitu di lantai tidak ada gaulnya lagi. Tapi saya tidak berharap dan tidak akan terjadi di organisasi ini. Ya, jadi dengan dengan keterbatasan yang kita miliki, kemudian dengan peluang-peluang yang kita miliki, coba kita melakukan sesuatu dalam rangka seperti Bapak sampaikan tadi, apapun yang sebenarnya kita lakukan pasti ujung-ujungnya adalah bagaimana menciptakan tamatan yang baik, bagaimana menciptakan tamatan yang berkompetensi, kan itu Bang. Saya kira di kemudian Bapak Ibu, harapan saya lagi ke depan itu adalah kita bisa berkolaborasi ya antara organisasi yang ada ini dengan program-program yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Kemudian bagaimana juga kita bisa ikut memberikan solusi terhadap permasalahan pendidikan yang ada di Provinsi Bali pada umumnya. Salah satu contoh hasil daripada akreditasi tahun 2020 bahwa manajemen dan mutu guru kita masih perlu ditingkatkan. Kita Pak Kadis ini, itu rekomendasi dari Ban Provinsi Bali. Nah sekarang melalui Ikatan Guru Vokasi Indonesia Maju ini, bagaimana kita bisa menjawab itu? Bagaimana kita bisa menjawab itu? Ya, kalau mungkin dari semua itu sekarang akreditasi kan 4 begini. Pertama adalah lulusan, yang kedua proses pembelajaran, yang ketiga adalah mutu guru, kekuatan manajemen. Yang dua ini jatuh yang di belakang ini ya, dari tahun ke tahun kita ini. Nah ayo kita bersama-sama, kita berkolaborasi ya dengan induk kita, kalau ibu tadi bilang dengan leluhur kita ya, induk kita untuk menjawab itu. Ya itu bagus sekali. Iya bagus sekali. Bagus sekali. Kita bisa menjawab itu gitu nih. Kemudian tentu dalam hal ini kita akan selalu berkolaborasi, kita akan selalu minta petunjuk itu terhadap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Mungkin Pak Kadis, Pak Ibu Sarwisami ini belajar yang dapat sampaikan pada kesempatan yang sangat baik ini. Apabila ada sesuatu yang tidak berkenan, kita sudah mengasih nafsu tidak bersama nanti. Bisa Om. Baik, terima kasih Bapak Dewan Pengawas atas masukan serta sambutannya.
terkait dengan program SMK ke depannya. Jadi untuk Bapak pengawas, mohon terus kami diawasi Pak. Apa tindak lanjut yang kira-kira yang kami akan lakukan ke depannya, dan dapat kami simpulkan sedikit tadi terkait dengan output lulusan SMK ke depannya seperti apa. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa menjalin kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan Eduka melalui link and match itu. Nah, itu. Baik, selanjutnya terima kasih banyak juga hadir dalam kesempatan ini Bapak Dewan Pembina Pak Made Raste. Mohon Pak Made juga bisa memberikan kesan sambutan terkait dengan audiensi yang kita laksanakan di sini. Untuk itu kami persilakan Pak Made. Terima kasih Pak Guru, Om Swastiastu, mohon izin Pak Kadis, Pak Kadis. Jadi yang pertama memberanikan diri yang bukan dari kegiatan pembina, ternyata mesti izin ke teman-teman, ini hanya sebuah ruang kita untuk berinovasi kita suatu kali. Nah, kenapa yang saat ini yang diberikan 2 mandat sih sesungguhnya, yaitu membangkitkan mandat untuk teman-teman di vokasi SMK, karena hampir sebagian besar kita di Bali pada saat kita berbicara di event nasional Pak, nah itu hampir sebagian besar dari kita itu mandiri-mandiri. Dan sekali dia misalkan pengalaman kemarin 2019 atau perjuangan mandiri, kemudian 2020 nyaris tidak ada. Dan demikian pula yang mandat yang kedua yang berkaitan dengan asosiasi kepala sekolah, nah itu sudah pernah ada, nah, yang tidak jalankan terus terang karena yang melihat untuk di vokasi kita, untuk di kebetulan kita di SMK ada banyak hal yang notabene perlu kita kembangkan. Dan kemudian dari teman-teman pusat untuk kepengurusan yang notabene-nya link embed dengan Eduka, kemudian juga menempatkan garis komando, garis koordinasi jelas bahwa secara birokrasi Pak Kadis sebagai pembina dan Pak Kabitnya juga sebagai pembina, kemudian penasehatnya juga dari unsur pengawas yang memang harus mengawasi apa yang kita lakukan, dan teman-teman yang di vokasi juga lintas vokasi. Nah selama ini kan seringkali teman-teman di SMK itu bahkan ada beberapa SMK pun gedung bengkelnya, gedung ini hampir kadang-kadang nggak kenal. Jadi orang teknik bisa jadi nggak kenal dengan orang. Karena SMK sekarang kan beda Pak. Kalau dulu kan memang SMK teknik ya teknik aja. Kan SMK ekonomi aja kayak semea kan. Tapi mungkin SMK itu kan kayak perguruan tinggi nih fakultas. Ya kayak fakultas. Jadi ngelolanya itu kayak ngelola kampus. Sehingga mindsetnya bahwa kepala sekolah itu sebenarnya adalah rektor. Itu mindset itu yang dibangun. Nah, kemudian di situ ada satu visi. Jadi visi sekolahnya yang notabene-nya visi niki seringkali tidak nyambung antar kompetensi yang ada. Karena di setiap kompetensi punya visi juga kan. Sehingga seperti dia anggapkan kalau di Sawan itu adalah sekolah pariwisata berbasis ICT. Karena kebetulan kan ICT-nya dulu ada. Mungkin pariwisata dia akan berbeda dengan di SMK 3. Karena SMK 3 tidak jadi pariwisata juga, tetapi berbasis mungkin apa yang paling utama di situ. Apakah dia misalkan tata rias? Ya, dia berbasis tata rias. Kayak di SMK 1 Sukosade dia tetap pariwisata juga kan, tapi dia mungkin berbasis kerajinan, budaya, karena dia punya budaya, punya tabuh kerawitan. Artinya di saat kita membangun kebersamaan, tujuan dari IGIM ini kan ada 8. Satu di antara link and match dengan Eduka, apa yang dibutuhkan Eduka, kemudian apa yang kita lakukan di sekolah. Selanjutnya menjadi batang tubuhnya kurikulum Pak. Nah Pak Kadis, nah yang ini yang sering kali teman-teman di kita itu menjadi rahasia lagi itu loh. Artinya bahwa RKJM-nya mereka beda dengan kita, kurikulum kita itu tidak fleksibel. Karena apalagi melalui ke RKS Pak, RKS itu rahasia dah, rahasianya kepada sekolah kan gitu. Nah ini kita ingin untuk saat sekarang biar teman-teman saling berkolaborasi untuk saling istilahnya berbagi lah. Kalau memang sudah ada di SMK 3 itu terbaik di situ, ngapain kita nggak proyek rame-rame? Kan kita, karena kita juga kalau di pusat nanti Bali atas nama Bali. Karena seringkali kita gugur karena dengan teman-teman sendiri Pak. Ini pengalaman yang pribadi nih pada saat 2019 kemarin kita berjuang untuk menjadi kepala sekolah berprestasi, ngalih contoh ke Mumai kayak Pak. Padahal sudah banyak teman-teman yang itu kan tetap diberikan, tetapi materinya masih terselubung gitu loh. Istilahnya Pak saja juga siap bisa. Sementara bagaimana dia mencapai prestasi itu? Nah ini jarang sekali kita ingin teman-teman di vokasi utamanya di SMK, karena
hampir sebagai besar sekolah kita kan hebat di RKS ini katanya, tapi seberapa mereka bisa men-share sehingga suatu saat muncul di tempat lain juga hal yang sama. Jadi siapapun yang mewakilin itu sudah terkaderisasi. Itu tujuan utamanya nih Pak. Sehingga Bali itu kan tetap bisa berkibar benderanya karena dia ngambil pengalaman di Jawa Barat. Jadi teman-teman di sana untuk menjadi sebuah prestasi tingkat nasional bahkan internasional mereka sudah kaderisasi Pak. Jadi untuk tahun ini kemarin yang di telepon Pak, untuk di SMK Bali siapa yang akan mewakili? Kita nggak tahu siapa. Karena memang nggak ada kita membentuk siapa mau gitu loh. Karena jelas penampilan 1, 2, 3-nya itu kan kita bisa siapin nih. Kayak misalkan webinar apa, temen misalkan Bu Aris mau maju di tingkat nasional dia perlu buku apa, atau perlu dia sertifikat webinar apa. Nah wadah yang bangun webinar itu yang nggak ada di Bali Pak. Taruhlah MKK, sekumpulan ini kan jarang sekali ngadain. Tapi teman-teman vokasi kalau sudah ada ikatan guru vokasi, guru kita cukup sih ikatan guru vokasi ini ngajakin webinar, mereka sudah punya sertifikat. Nah, yang lunas dulu ngajak Pak Kades dan tanda tangannya. Kan gitu. Artinya apa? Jadi teman-teman kan gampang sekali PKB-nya. Jadi kompetisi berkelanjutannya nih. Nah, sementara saat ini kan agak susah pada saat begitu kita lomba, saya nggak punya gini lah, nggak punya gini kan kita. Artinya kita terbentur di administrasi. Padahal kita sering kali ngikutin kegiatan. Dan saya mengatakan kalau kita workshop dijelaskan orang-orang lain, yang paling fatal nih Pak. Di zamannya portofolio Dumon kan sekali workshop itu dilakukan oleh lembaga yang notabene-nya non pendidikan. Lepas kan yang Prabowo Nasmaya satu sekali dah sempat saya ikutin di sini dulu kan baca dinas mengadakan itu kan dari aliansi teman-teman baca tulis itu Pak yang ngadakin kan di dinas kerjasama. Guru kita kok tidak punya wadah ya untuk mengadakan itu. Makanya dia nanti seizin Pak Kadis sering-sering akan pinjam tempat dari teman-teman vokasi, terutama Niki yang paling mendekat Pak, itu untuk sekedar sosialisasi brand kita, nama kita, supaya bahwa Ikatan Guru Vokasi Indonesia Maju wilayah Bali itu ada. Selanjutnya nanti baru kan ke kabupaten-kabupaten untuk saling berkunjung dengan PT-PT-nya. Nah Niko yang Pak Kadis terus mendampingi, makanya Pak Kadis ada di struktur organisasi. Nah kemarin dari pusat Pak Gubernur juga ada Pak. Dari Pak Kabid hilangkan mantan, ini kan masalah Niko kan kantor bisa diginikan. Kalau sudah Pak Kadis mewakili Pak Gubernur, ya udah kan kita karena suatu waktu kami juga ingin karena Pak Gubernur sudah Sumun, beliau kan punya kebijakan kesrahnya Pak Widya Kusuma. Setiap tahun nih tokoh-tokoh pendidikan dikumpulin, tapi nggak pernah ampun nih kita nggak pernah ya punya grupnya sendiri kita bangun kemarin. Ini kita mau ngapain ya? Padahal ide kita kreatif. Nah, dia kan nggak berani membangun kelompok itu sebagai suatu perkumpulan karena bukan ranah kita di guru. Nah, yang karena di kepala sekolah membawahi guru, teman-teman di vokasi, ya kita bangun begini dan mengatakan pengawas, nanti seizin Pak Kadis dengan Pak Kabid. Makanya yang sudah 3 kali ya Pak Kabid ya untuk menghadap Dumon gimana. Kalau memang Pak Kabid bilang tadi deh, sing kita ya dia yang legai ini bahasanya kan. Nah, terus ini Pak Kabid, oke Pak, kalau untuk Indonesia maju, prinsipnya pertama adalah jangan sampai terlalu jauh berlibat mengkritisi atau apalah. Kita tidak sampai ke sana Pak. Karena memang tujuannya di ADRT jelas ada 8, kita ingin bantu anak-anak kan itu. Nah, anak-anak kita kemudian dari anak-anak itu saat ini dia menghadirkan pengawas, bukan pakarnya. Nah, pakarnya yang sampun direkrut, itu kan masih berkembang di tiap kabupaten, nanti kan berkembang pakar-pakarnya Pak. Untuk di tingkat wilayah Bali, ke Pak Mansur, ini di hospitality dia skillnya dari tukang kebun sampai dia direktur, bahkan sekarang jadi usaha. Bahkan grup-grupnya dia ampun nih Pak Mas. Grupnya beliau di info apanya bisnis itu kan sudah ya dengan beliau-beliaunya yang di pusat, para bisnis di pusat itu ada di dalamnya. Jadi gampang lah mengkoneksikan kita. Dimana ada kegiatan kan pada sponsor. Ada kan itu. Jujur Niki kan bukan untuk cari uang organisasi Niki yang tenang kan. Apalagi tantangan dari Pak Kabid. Kapan SMK bisa mengadakan kegiatan yang wah, yang biar SMK. Jadi kita yang Pak Kabid. Walaupun mungkin online kan orang masih bisa kalau ada satu wadah Pak, pulangnya ke Sukmawati udah ada tempatnya nih. Nah, ini teman-teman vokasi yang akan bangun dan sebagainya. Nah, kemudian ada Pak Gede Kresna ya.
Pak Gede Kresna. Ya. Beliau kebetulan konsultan teknik 34 provinsi, Pak. Itu ada kelas yang SMK. Dia punya RI, istilahnya rumah inspirasi. Nah, di Buleleng membangun Buleleng itu melalui RI ini ke rumah inspirasi, dan hampir setiap minggu kita ada kegiatan di situ. Dan satu ampurun ini kita ngajung dikit. Nah, yang kebetulan oleh Pak Bupati Buleleng dikasih mandat sebagai kepala sekolah Sobean. Nah, Sobean itu kalau di Buleleng kan ceritanya banding aduan cerita. Karena Pak Bupati memberikan ini ke untuk SMK yang 2020 kemarin ditetapkan sebagai kepala sekolah Sobean, sehingga bergaulah dengan teman-teman Sobean lainnya. Satu diantaranya Pak Gede Kresna, 34 provinsi untuk pengembangannya. Nah, beliau taruh kita di Dewan Pakar. Dan yang satu Pak Iwan Dewan Hama, beliau kebetulan adalah di konservasi internasional. Ya, teman sekelas kebetulan dia teori kedekatan mantan Bro Kadir. Dan ada lagi Profesor Labo, itu dari ini dari akademik Pak Kadir. Karena yang tadi Niki kan dari praktisi Niki, yang tiga Niki kan dari Pak Nyoman di hospitality, kemudian Pak Kresna di teknik, Pak Iwan di kelautan. Oke, wow Nike yang ini nanti sisanya yang mengembangkan di DPD kabupaten. Kan strukturnya sama dalam nanti di setiap kabupaten akan ada pakar-pakar di sana. Sehingga beliau-beliau niki yang nanti kita minta tolong yang menghubungi sekarang. Sehingga agenda hari ini Pak Nyoman sudah langsung selesai di sini, kita akan ketemu dengan Pak Nyoman Sukadana, pemilik Elizabeth, Pak. Kagetan Pak Manit. Agar kita biar semakin banyak dewan pakar mengevaluasi kita, vokasi kita semakin banyak. Nanti mungkin ditambahkan lagi dari Poltek Pak. Nanti kan tinggal di kabupaten masing-masing. Kalau ini SK sudah selesai. Nah, di kabupaten kota bukan Poltek. Setiap dewan pakar itu kan punya nanti. Mungkin asapun itu Pak tadi dari Sinampura, ini dari teman-teman sudah enten dan sangat bersyukur bisa dengan Pak Kadis langsung. Malia Bobos yang berkenan, dia berkenan di Medan Galah. Jadi khusus untuk Pak Kadis dia nulis podcast. Karena dia ngajak tim Rama Bali kita izin dengan ketuanya gitu. Karena kebetulan dia ingin membagi literasi di sana juga. Hari ini yang dilaporkan selaku audiensinya oleh Bos Pak untuk podcastnya bersama tiang berkaitan dengan kebijakan vokasi, khusus vokasi nih. Karena kedepannya kayak gimana melihat seperti itulah 2020 kemarin kita tidak terwakili. Dan ada Pak SMK-nya nih kepala sekolah berkreasi termental sama sekali. Gimana caranya ngecuk di Bali 2021 nih? Mungkin di Mei niki best practice kepala sekolah yang kita dengan Pak Daru belum juga ada yang daftar. Yang daftar nak rendah dos, Mali 2022 aja udah boleh. 3 tahun nggak boleh daftar gitu. Nah, yang ingin dari situ melitasi teman-teman supaya mungkin asapun itu Pak Kadis kasih tahu dengan Pak Santi, Om Santi Om. Baik, terima kasih banyak Pak Made Haste atas sambutannya yang sangat luar biasa terkait dengan kebijakan guru vokasi ke depannya. Mungkin dapat saya simpulkan tadi menyangkut tentang penyamaan persepsi antara jurusan yang lain biar kita satu visi, kita adalah guru vokasi yang sebenarnya. Kemudian bagaimana kita menjalin link and match dengan Iduka, dan menjaga Bali di kancah internasional untuk saling mendukung Pak. Nah, setiap ada event-event nasional tuh Bali selalu maju. Itulah kita harus bisa menyamakan persepsi itu. Baik, terima kasih banyak Pak Made. Dalam kesempatan ini juga hadir satu-satunya Dewan Pakar Industri, yaitu Pak Mansurase. Nah, beliau adalah pemilik sekaligus CEO Mansu Kitchen, Pak. Mansu Corporation, ya seperti itu. Mungkin barangkali Pak Mansu bisa memberikan sambutan bagaimana sih industri ini ke depannya di tingkat vokasi ini. Untuk itu saya persilakan Pak. Terima kasih. Om Swastiastu. Selamat pagi Pak Kadis, Pak Kabit, Pak Pengawas. Ampura niki dia tidak pernah seserius ini dalam itu. Dia dari industri dan swasta. Nah, mulai jadi memang bawaannya agak sedikit rileks. Jadi dia menyesuaikan diri sedikit, tapi membawa saja yang sedikit. Tiang terus terang saja mau duduk di sini karena saya juga tamat STM Pak, Singaraja. Saya sebenarnya waktu itu langsung mau kerja, biar cepat saya dapat kerja. Ternyata saya nggak dapat kerja.
Ini pengalaman Pak ya, ada emosi di dalamnya. Iya. Karena saya nggak kompeten. Waktu itu saya jurusan otomotif diajarin ngai baut. Zaman itu. Jujur, karena memang fasilitasnya nggak ada. Jadi hal-hal baru ke industri, hal-hal baru semua. Jadi gaptek saya. Akhirnya saya nggak dapat pekerjaan. Di rumah juga nggak punya biaya. Merantau ke sini, ngawur lah, ngapain lah. Akhirnya dapat jadi tukang cuci mobil. Ya sesuai lah kan gitu. Di Rencar waktu itu. Saya tamat tahun 90 Pak, di STM Singaraja. Tujuannya bagaimana saya cepat cari kerja, karena memang orang tua nggak punya uang. Akhirnya, saya nggak dapat kerja karena skill saya nggak punya. Akhirnya begitu saya kemarin saya reunian sama teman saya STM dulu, tidak ada yang di model Pak, sedikit sekali Pak, mungkin ada 3 ya, sisanya dari Jero Mangku ada Bendese adat Besakeh lah, Jero Mangku beliau itu Bendese, itu teman sekelas saya, kok jadi Jero Mangku raganya makin, iya, pernah di bengkel nggak? Kapot dong, gitu. Akhirnya saya mulai punya cita-cita, begitu saya berhasil. Saya tersesat ke perhotelan dari Rencar cuci mobil ke Rencar dan seterusnya sampai saya posisi tertinggi di CEO di perusahaan internasional. Saya punya cita-cita Pak, bagaimana saya membuat SMK gratis di Singaraja, di daerah lahir saya. Saya tidak perlu uang dari mereka, tapi bagaimana mereka itu tidak tersesat seperti saya, bisa langsung straight point, dia dapat pekerjaannya sesuai dengan hobinya dulu, passionnya di sini, seperti itu. Anak saya sekarang yang baru umur 10 tahun dia sudah bisa hasilin duit Pak, karena dia memang animator. Dia udah besar Pak, udah puluhan juta sebulan. Saya pupuk gitu lah, saya contohkan dulu, ternyata mereka bisa. Jadi sekolah, mohon maaf, mungkin yang berbeda. Kalau dia runcing dari awal, itu akan cepat jadinya Pak. Nanti dunia akan menuju ke dunia spesialisasi Pak. Tidak ada orang yang expert semuanya Pak. Tukang penjor ke kapal ngalih paling low gitu. Kita nggak mungkin bisa ngalahkan itu. Nanti juga galungan tukang lawar ada, tukang sate ada, semua ada. Jadi kita nggak bisa melakukan itu semua. Di samping waktu, skill dan kalah, sehingga ngerti banten, nggak itu istilahnya. Jadi semua jadi SMK inilah ujung tombaknya seorang entrepreneur lahir bagi saya ke depan, seorang pekerja yang hebat di sini. Terus bagaimana caranya biar kita mencapai mutu seperti itu? Tentu mutu gurunya dulu. Ya mohon maaf Ibu Bapak, mutu fasilitasnya dulu. Saya terus terang duduk di sini dengan senang hati, saya nggak nyari apa-apa, Pak Kades. Murni bagaimana nanti outputnya ini anak-anak adik-adik kita tidak seperti saya, pengalamannya pahit sekali Pak. At least mereka, dia suka, sekarang kan SMK-nya ada macam-macam Pak ya, seperti Pak Kades bilang dulu S1 manajemen toh kan seperti itu. Sekarang udah spesialis Pak, ada multimedia, dulu udah pernah ada, tapi elektronik, saya otomotif, bangunan, itu saja ada dulu. Bangunan macam-macam kan diajarin, ya masuk ke bangunan dari tukang lulu saya nanti Pak. Dapat STM, bener Pak. Karena nggak bisa yang lain Pak, metrak kan sih bisa Pak. Tamat bangunan itu dulu Pak. Karena banyak ternyata bangunan itu, kalau mau dispesifikkan. Nah, saya di sini saya ingin at least menyumbang sesuatu lah untuk outputnya ini, sehingga mereka jauh lebih perform, jauh lebih komplit tenaga kerja kita. Dari SMK, mereka tujuannya pasti cari kerja, mentalnya dia harus kita bina dulu, kualitasnya. Ya, kalau saya kiblatkan ke negara maju kayak di Jerman gitu contohnya, guru-guru vokasi ini ya, begitu ada industri baru, teknologi baru, gurunya dulu dipanggil Pak. Gurunya dulu dipanggil, ini gini, kamu ajarin murid-murid ini, dan pemerintahnya yang meregulasi Pak. Ya. Kalau di sini siapa jurusan otomotif, contoh sederhana aja Bapak. Sekarang ada Tesla, udah tinggi omongan saya.
Tesla sudah mengkonfirm dirinya bahwa I'm not automotive, kita teknologi. Seperti itu. Jadi sudah tidak montir lagi yang memperbaiki dia lagi. Dia orang IT yang akan memperbaikinya. Sementara kita di guru tetap, oh itu otomotif gitu. Jadi apa namanya, output kita nggak akan komplit. Mercedes itu kita pakai Mercedes yang terbaru, bisa parkir sendiri, kadang kerusakannya banyak kurang langsung muncul. Nah ini seharusnya melalui guru maju ini biar benar-benar maju ya. Jadi harus punya kontak ke sana, terutama yang otomotif. Karena kayak saya tuh chassis saja gitu, boleh belajar chassis, di chassis bengkok, chassis gini. Bautnya, baut itu satu kurikulum Bu, buat baut manual. Benar, saya mengatakan waktu saya satu semester. Dari bautnya manual pakai kikir, itu dinilai. Sementara itu kan buang-buang lah. Akhirnya ke Mercedes, Mercy, Artono gitu Pak. Kalau di sana ada kontaknya, ada teknologi baru nggak? Kenapa dia bisa, at least kita well informed sebagai guru otomotif, karena dia tahun berapa gitu benar tamat kan belum pakai teknologi itu, karena teknologi ini berkembang. Itu dari sisi gurunya. Hotel seperti itu, bagaimana juga guru-guru ini dapat kompetensi, karena saya juga penguji internasional Pak, kebetulan saya certified hotel administrator di Amerika, jadi saya penguji tingkat ASEAN Pak, untuk front office dan GM. Saya juga salah satu penasehat di HGMA Pak. Tapi dulu Pak, karena saya GM backgroundnya. Jadi guru-gurunya harus juga semua kompeten di bidangnya Pak. Bagaimana menularkan orang kompeten kalau kita sendiri tidak kompeten? Makanya saya masuk dulu ke dalamnya biar beliau-beliau ini tersinggung Pak. Pak Kadis mohon izin. Kita nggak open mind Pak, gimana? Biar jengah kita ya. Jadi mohon ampun, mohon maaf. Nah itulah yang sebenarnya Pak. Itu yang kita inginkan sebenarnya. Iya seperti itu. Jadi saya masuk ini kan secara menyambut ternyata. Jadi dia nggak tersinggung dengan ini kan. Apalagi introvert. Wah dia naik kan gitu. Jadi saya masuk dengan tujuan baik. Nah, di perusahaan kami, saya kebetulan jaga, saya punya hotel, saya punya restoran terbaik di Nusa Dua hampir di grup kita. Nah, saya membuat Mansu Kitchen, Pak. Mansu Kitchen ini murni untuk bekerja sama tingkat SMK. Kita udah pernah ketemu Pak, tadi di Sawan juga. Tujuan saya seperti tadi Pak, bagaimana alat-alat kitchen itu kan di SMK, mohon maaf, kan tidak update seperti di hotel Pak. Kalau kita kan seperti di hotel, jadi mereka biar nggak bingung Pak, punya apa nih, deketin kompor nggak berani karena di situ pakai kompor kecil, kletek naik kalau gitu kan gas gede gitu, nepuk kan bertakut gitu istilahnya, mungkin takut gitu. Jadi dengan mereka udah mengenal pada saat training di Mansu Kitchen, terus makanannya mereka dikenal dan kadang-kadang juga di training sama saya kita. Mereka sing cambung Pak Kadis pada saat ke industri langsung. Biasa. Sudah, at least dia sudah pernah merasakan, oh ini loh kitchennya besar begini, kompornya besar begini, saya pernah ngikutin. Jadi sing nggak takut seperti saya dulu. Takut dan akhirnya suatu hal yang baru akhirnya ketakutan dan nggak jadi akhirnya saya. Karena malah tersesat satu perhotelannya. Dari otomotif ya. Akhirnya sudah jadi GM, saya baru pakai ilmu itu. Karena AC saya tahu, mobil hotel rusak saya ngerti ya. Baru Jenderal sudah Pak. Baik, Pak Kadis itu saja. Mohon maaf penyampaian saya secara casual Pak. Ya, seperti itu. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih banyak Pak Nyoman Surase, yang mewakili industri bicaranya. Luar biasa. Ya, demikian rangkaian acara audiensi. Barangkali Bu Ketua bisa menambahkan bintang. Barangkali sebagai penutup Bapak Kadis, Bapak Kabit Niki, setelah Niki yang baru dengan tim akan mengkaki-kaki Niki
Jadi, Ya. apapun yang menjadi pesan Bapak tentu menjadi not buat kami, dan kami tidak akan pernah melupakan hari baik hari ini, bahwa kawitan kami sangat cinta dengan kami semua, dan mungkin menimbulkan rasa jengah dan dosanya sebagai bentuk responsibel kami nanti di organisasi niki. Mudah-mudahan atas restu Bapak kami bisa menjalankan sesuai dengan napi tujuan utama dari organisasi niki, akan membuat edukasi khususnya di Bali semakin maju dan terjawab dengan tantangan tamatan kita semakin mampu menunjukkan diri dan diakui secara recognition baik secara global maupun nasional. Dan itu nampaknya tentu tidak akan berhenti kami memohon kepada Bapak, jika kami ada kondisi salah atau apapun namanya, tolong ketok kami. Kata orang tidak ada manusia sempurna Bapak. Jadi mohon kontrolnya, mohon bimbingannya, sehingga apa yang kami intikan sebagai sebuah sebuah gerak kecil akan betul-betul bisa menjawab apa yang menjadi harapan kita bersama, yaitu anak didik yang semakin bisa ngetekok di luar sana Bapak. Jadi khususnya untuk Bali nih kita bicaranya. Jadi nih Bapak Kades semudahan atas perhatian Bapak dan aresti Bapak, hanya itu yang bisa Tijang sampaikan. Dia kembalikan kepada Putu, silakan. Baik, terima kasih banyak Ibu Ketua, Pak Kadis, Pak Kabid, kemudian Pak Pengawas, Pak Madi, kemudian Pak Nyoman, dan tim-tim anggota yang sudah hadir dalam kesempatan ini. Audiensi kita sudah berjalan dengan baik dan lancar. Dan akhir kata, saya atas nama pembawa acara sekaligus waktu ketua, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada penyampaian saya yang ada kurang tidak berkenan. Untuk itu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, mari kita tutup dengan para pesanti. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, langsung titip ini. Sukses Pak Kades. Mungkin yang Bapak bicarakan. Ya cuma 5 menit. Oke, terima kasih. Reportnya.